Aduh, aku udah nggak tahan banget dan ternyata ketuban pecah di jalan. Aduh. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mama Yun Family. Gimana kabarnya nih teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu ya, apalagi lagi menghadapi pandemi seperti sekarang ini. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, jaga diri, tetap patuhi protokol kesehatan. Banyak istirahat, makan yang cukup, dan jangan lupa bahagia. Kenapa? Karena kalau kita bahagia, hati jadi tenang, hidup jadi nyaman, ya kan? Jadi imunitas tubuh kita meningkat. Nah, di video kali ini aku mau sharing beberapa tips khususnya nih buat para ibu hamil agar bisa hamil menyenangkan dan nyaman melahirkan. Nah, tapi sebelum berbagi tips nih, aku mau cerita dulu tentang persalinan aku nih. Tapi sebelumnya, yang belum subscribe jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar bisa update video-video terbaru dari aku. Nah ini teman-teman, jadi aku tuh ngerasain antara hamil pertama dan hamil kedua ini benar-benar beda banget. Sebelumnya nih di hamil pertama, mungkin karena masih hamil pertama ya, terus umur juga masih di bawah 30 tahun, jadi keadaan tubuh itu masih fit. Dan kebetulan jarang banget sih yang ngerasain namanya keluhan. Tapi pas melahirkan, jadi aku tuh pas udah pembukaan sempurna, udah pembukaan 10, kepala janin itu belum benar-benar turun ke bawah. Jadi aku mesti nunggu berapa lama ya, ada lebih dari 1 jam sampai kelahiran gitu. Aduh, sakitnya ya luar biasa lah, nggak usah ditanya. Dan itu pun aku harus miring kiri terus sampai, tapi alhamdulillah masih diberi kesempatan buat lahiran normal, gentle birth. Karena jujur aja sih, aku tuh takut banget yang namanya buat lahiran sesar, dan alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan buat aku buat lahiran normal. Nah, jujur aja sih emang di hamil pertama aku kurang olahraga, nggak pernah yoga, kurang gerak lah istilahnya. Nah di kehamilan yang kedua, umur aku udah lebih dari 30 tahun ya, udah memasuki 30 tahun ke sana, dan banyak bilang kalau hamil di umur 30 tahun ke atas itu banyak keluhan. Nah ini yang aku rasain. Mulai di hamil pertama itu maboknya luar biasa di trimester pertama, apalagi kalau sore. Jadi begitu makan keluar gitu. Terus di trimester pertama juga aku ngalamin pendarahan, dan ini lumayan. Dalam hati aku, ya Allah ini masih rezeki aku bukan ya, semoga baik-baik saja, janin juga baik-baik saja. Terus akhirnya kita ke rumah sakit, bener tuh diperiksa pendarahan 1,5 cm, karena ini darahnya lumayan banyak. Nah terus habis diperiksa-periksa, tapi alhamdulillah keadaan janin masih baik, masih kuat, tapi masih observasi. Terus dikasih obat banyak, ada obat penguat, beberapa obat penguat. 3 hari disuruh bed rest. Nah di hari pertama aku bener-bener bed rest. Terus kata dokter juga dalam 3 hari ini kita observasi, kalau misalnya sampai 3 hari masih pendarahan, suruh balik lagi ke rumah sakit. Kalau misalnya 3 hari itu nggak ada pendarahannya berhenti, boleh observasi di 2 minggu kemudian. Nah hari pertama itu aku bener-bener bed rest, masih ngeflag, dan alhamdulillah sampai malamnya itu udah ngeflag. Hari berikutnya agak ngeflag sedikit. Nah hari ketiganya udah nggak ada pendarahan sama sekali. Jadi kita check up ke rumah sakit itu 2 minggu kemudian, dan alhamdulillah janin nggak ada masalah, cuma masih ada sedikit pendarahan di dalam, tapi udah nggak di luar, nggak ada. Itu katanya nggak apa-apa, nanti seiring janin tumbuh nanti pendarahannya hilang sendiri. Nah terus sampai trimester kedua itu
baru ngerasain paling enaknya di trimester kedua, makan enak, bisa jalan, bisa aktivitas lebih enak, bebas, pokoknya perut pun belum begitu gede ya, jadi mau ngapa-ngapa masih belum ngerasa capek banget. Nah terus udah masuk ke minggu ke-24 nih. Nah tuh baru sih keluhan datang, pinggang sakit, gampang capek. Di hamil pertama aku nggak pernah ikut yoga, senam hamil, jarang olahraga dan sebagainya. Nah aku rasa di kehamilan kedua ini aku pengen yang beda. Nah memasuki hamil minggu ke-25 aku cari-cari info buat ikut senam. Nah karena aku pikir aku butuh senam, aku butuh banyak olahraga, apalagi karena faktor uni udah kepala 3 nih. Nah terus aku dapat informasi dan ikut kelas di bidan RI. Nah di situ aku mulai ikut kelas senam, tapi aku belum intens ikut setiap minggunya. Aku baru ikut 2 atau 3 minggu sekali senam, tapi sih aku ngulang-ngulang di rumah sendiri. Nah jadi untuk USG-nya aku masih tetap ke rumah sakit, untuk pemeriksaan yang rutinnya aku di bidan. Nah masuk ke minggu 30 aku ngerasain lagi ini sakit di tulang misfi. Pokoknya rasanya sakit banget, itu terutama pas bangun tidur, terus pas pindah posisi miring kanan miring kiri. Nah sampai akhirnya aku nggak bisa miring kanan, jadi aku cuma bisa miring kiri doang. Nah terus aku belajar beberapa gerakan dan alhamdulillah itu membantu banget. Buat teman-teman yang ngerasain juga sakit di tulang misfi ini, bisa juga dilihat videonya di video aku sebelumnya nih, di linknya di atas bisa dicek ya. Nah itu sangat membantu banget buat aku. Terus aku di hamil kedua ini tuh apa ya, jadi kayak hamil perutnya itu gantung gitu, jadi kayak udah turun banget ke bawah, padahal itu masih belum cukup umur buat persalinan, tapi kayak seolah-olah kayak udah kayak mau lahiran banget. Banyak banget yang ngomong kayaknya udah mau lahiran nih, kayaknya udah mau lahiran nih, udah turun banget itu perutnya, padahal itu masih 35 apa ya, dan itu ganggu banget. Makanya terus aku konsultasi lagi sama bidan aku, terus disaranin gerakan-gerakan, oke, dan aku rutin. Nah ini aku mulai rutin 2 minggu sekali senam hamilnya. Nah terus pas aku USG lagi, dokter bilang ini janinnya kok masih kecil ya Bu ya. Masih kecil, padahal aku pikir, aku lihat di buku panduan kehamilan itu udah cukup deh dengan usia segitu dan berat badan janin segitu. Terus lagi nih yang bikin aku shock, aku agak takut, katanya ada tali pusar yang lilit di leher. Waduh, aku sempat ya Allah, ini aku masih bisa diusahain lahiran normal nggak ya? Nah terus aku konsultasi lagi tuh ke bidan, katanya nggak apa-apa, bisa. Kata Bude nggak ada yang perlu dikhawatirkan, itu ini kok alami, nggak apa-apa, bisa, yakin aja bisa. Terus aku juga nggak check up di satu dokter ya, nggak periksa di satu dokter, aku coba periksa di dokter lain. Nah ini aku juga coba USG yang 4 dimensinya. Nah kebetulan aku USG di Hai Bumil, kata dokternya janin sehat, alhamdulillah sampai sekarang perkembangannya bagus. Terus aku tanya tuh yang kelilit lehernya, kelilit sama tali plasenta, tapi katanya memang ada sih, tapi nggak ngelilit gitu. Nah, terus juga di dokter yang kedua ini aku juga sempat ini modelnya gantung ya Bu ya perutnya. Iya nih, gimana Dok? Nggak apa-apa, bisa diusahain lahiran normal nggak nih Dok? Bisa. Cuman ini kadang sih ada beberapa pembantu yang bantu melahirkan itu kadang ada yang rasa agak sulit sih, tapi bisa kalau masih bisa diusahakan normal, bisa. Oke lah, seenggaknya aku merasa agak tenang lah, dan juga alhamdulillah janin juga keadaan sehat. Kalaupun sesar, emang aku takut banget, tapi ya udahlah, nanti apa yang terbaik nantinya. Terus
Akhirnya aku rutin ikut yoga senam hamil 1 minggu sekali nih. Aku udah intens 1 minggu sekali. Keluhan-keluhan juga berkurang, sakit di tulang misfi juga berkurang. Aku juga rutin melakukan gerakan untuk mengurangi rasa sakit di tulang misfi, juga aku rutin lakuin. Nah terus di USG berikutnya alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik. Oke, itu di umur udah masuk 38. Terus kata dokternya, ini udah ready nih Bu, cuman posisinya belum pas banget. Pokoknya ini masih tinggal menghitung hari sih. Udah, mudah-mudahan di USG yang beda dokter ini nih, aku katanya BB-nya udah pas. Kalau yang USG di dokter pertama kan katanya BB-nya masih kurang terus setiap aku USG. Nah beberapa hari setelah USG bangun tidur nih jam 4 sore, terus aku masih santai-santai. Nah 4:30 aku masih mandiin si kakak, masih bisa mandi, masih bisa sholat. Nah pas jam 5 sore itu kayak ada perut sakit, kayak pengen kayak gitu, mulus-mulus, dan ngerasain mulus tapi yang nggak kerasa banget. Terus aku bilang ke suami, kayaknya aku mau lahiran deh, udah mulus tapi yang belum terlalu kerasa sih, ntar dulu deh lihat perkembangannya. Terus pas jam 5 lebih itu udah 7 menit sekali aku ngerasa kontraksi. Ya berarti udah agak teratur nih, ya berarti ini bukan kontraksi palsu nih. Udahlah, aku bawa jalan-jalan, aku bawa gimbal. Terus sampai maghrib kok tambah sakit, terus tambah intens. 5 menit sekali habis maghrib, sekitar setengah tujuh aku WA ke Bude, aku kontraksi gini nih, ya udah jalan aja. Terus jam 7 kita berangkat. Itu udah mules, udahlah aku atur nafas. Udah di jalan, kayaknya udah pengen ngeden banget, tapi kan belum tahu itu udah pembukaan berapa ya. Nah pas di jalan, pas macet, belum sampai, mungkin sekitar 5 menitan lagi, aku udah nggak tahan banget dan ternyata ketuban pecah di jalan. Gimana udahlah, aku mencoba masih tenang. Terus nggak lama kemudian sampai di klinik. Sampai di klinik, di situ udah disambut sama bidan. Sebelumnya kita udah telepon sih, udah disambut, suruh ganti baju, masuk ruang persalinan, udah disiapin di situ ganti baju. Nah terus kita cek mendalam, ternyata udah pembukaan 8, itu udah jam 8, sampai ke klinik jam 8, dan itu udah pembukaan 8. Nah alhamdulillah udah 8 lah, tinggal 2 lagi. Terus aku suruh miring kiri, suruh atur nafas, suruh persiapkan tenaga sambil dielus-elus, dipijet-pijet gitu. Terus sambil nunggu pembukaan lengkap. Nah sampai nunggu ada sekitar 15 menitan, ada kali ya 15 menit. Nah di situ aku udah boleh ngeden nih, udah setengah 9 kurang, udah ngeden. Terus ngeden sampai udah tim nih udah lengkap, ada 5 tim yang membantu, termasuk Bude Eri. Nah di situ nah pas kepala udah mau keluar tuh, aku disuruh Bude, mau pegang nggak, coba kamu pengen pegang ininya nggak, kepalanya nggak. Aku pegang, oh iya bener nih ada rambutnya. Ya lo, di situ aku ngerasa seneng banget. Ya lo deh, bentar lagi kita ketemu, ayo kita berjuang lagi, ayo kita berjuang bareng. Terus kata Bude, paling ini 2 kali ngeden lagi keluar nih gitu. Terus udah aku atur nafas lagi. Aku nggak tahu kenapa aku tambah semangat. Saking semangatnya aku ngedenya tuh terlalu kuat. Terus kata Bude, pelan-pelan aja. Takut lecet mungkin ya. Kata Bude, udah batukin begitu batuk, tebral, terus keluar.
ya Allah lega banget. Dan dedek lahir terus ya Allah udah nggak bisa kata-kata lagi deh, pokoknya seneng banget. Terus dede ditaruh di di dada aku, kontak fisik juga ya. Bidan pada keluar dari ruangan, aku sama dede sama suami masih di situ sama 1 jam dibiarin diselimutin, habis itu baru dibersihin. Ya gitu, jadi cerita perjalanan melahirkan aku teman-teman, dan alhamdulillah diberi kelancaran dan cepet, termasuknya cepet 3 jam dari kontraksi terus lahir. Nah lanjut kita sharing tipsnya ya. Jadi tips yang pertama, persiapkan tubuh dan mental. Mungkin terdengar sepele ya, tapi ini sangat menentukan. Apa-apa tuh kalau kita udah menyiapkan sebelumnya, udah ada persiapan sebelumnya, insya Allah hasilnya memuaskan. Misal nih kita dikasih tugas nih dari sekolah atau dari kampus, dikasih PR nih. Nah terus kalau misalnya kita nggak ada persiapan apa-apa, terus besoknya nih ternyata kita yang disuruh maju, belum ada persiapan apa-apa, belum nyari materi, belum dapet sumber apa, terus apa yang kita rasain di depan, yang ada kita bengong, ngeblank, nggak tahu apa yang mau diomongin. Nah pokoknya biar deh semuanya. Beda kalau kita misalnya sudah ada persiapan, udah nyari materi ini sebagainya, nyari sumber. Nah jadi kita di depan kelas tinggal menyampaikan, tinggal mempresentasikan apa yang kita dapat, itu kan beda kan hasilnya. Nah begitu juga dengan hamil, kalau kita sebelumnya belum mempersiapkan apa-apa, jadi tubuh kita tuh kaget kayak belum siap gitu. Tapi kalau kita udah mempersiapkan semuanya, jiwa, raga, hanya mental, tubuh, semuanya, insya Allah membuahkan hasil yang bagus. Aku ingat nih kata-kata Bude, tubuhmu diciptakan sempurna oleh Tuhan. Nah tugasmu menjaga dan mempersiapkannya. Jadi siapkan tubuhmu, siapkan mentalmu, karena setiap kehamilan itu istimewa dan Allah pasti sudah mempersiapkan jalan lahirnya. Gimana caranya? Caranya olahraga, banyak gerak, makan makanan seimbang, istirahat yang cukup. Boleh teman-teman ikut kelas hamil di tempat terdekat. Kalau nggak ada, teman-teman bisa lihat, banyak kok, googling di YouTube, banyak senam-senam hamil itu boleh teman-teman lakuin itu selama hamil. Terus banyak gerak juga. Nah ini banyak gerak ini terutama udah hamil gede ya. Kalau hamil pertama mungkin malah harus jaga, jangan banyak gerak dulu. Ibaratnya kalau trimester pertama itu lagi manja-manjaan, boleh lah. Trimester kedua lagi enak-enaknya ngapa-ngapain. Nah di trimester ketiga ini kita usahakan banyak olahraga, banyak gerak, karena aku ngerasain sendiri perbedaannya, benar-benar kerasa banget. Nah terus persiapan mental ini kita beratnya ya udah aku udah siap lahiran gitu, aku udah siap lahiran, nanti lahirannya lancar, gampang gitu, udah tanamkan gitu aja setiap harinya. Tips yang kedua, ajak baby bicara. Nah, kita harus ajak baby bicara, komunikasi kita lakuin semenjak baby di dalam perut. Pokoknya kasih motivasi, kasih sugesti yang bagus-bagus. Dedek sehat, pokoknya tiap hari ajak dia bicara, biarin kayak orang gila ngomong sendiri, biarin, nggak apa-apa. Dengan komunikasi sama janin itu membuat ikatan emosional yang bagus itu loh buat janin. Selain itu juga untuk merangsang kecerdasan otak janin. Tips yang ketiga, rutin memeriksakan ya, jangan mentang-mentang nggak ada keluhan berarti nggak usah check up ke dokter, ke bidan, buang-buang duit aja, jangan. Tetap kita rutin check up ke dokter biar tahu perkembangan janin, perkembangan kehamilannya itu seperti apa. Dan aku saranin sih jangan cuman periksa atau USG di satu dokter, kita coba beberapa dokter lah, karena kadang pandangan dokter satu dan dokter yang lain itu beda. Jadi aku saranin semuanya ini jangan cuman satu dokter deh. Kayak pengalaman aku sendiri kan, yang pertama katanya BB-nya kurang terus, tapi di dokter lain BB-nya udah sesuai. Yang satunya kelilit tali pusar, jadi kan kita takut tuh, tapi pas
pas periksa ke dokter lain ternyata nggak apa-apa, itu nggak ngelilit, cuman emang ada tali pusar tapi itu nggak ini kok ngelilit gitu. Jadi ya gitulah, aku saranin sih mendingan jangan ke satu dokter, biar buat perbandingan aja. Nah, tips yang selanjutnya, pilih provider yang menurut kamu itu benar-benar klik, provider yang bagus, karena itu akan mempengaruhi kenyamanan ketika kamu melahirkan. Nah, kayak aku kemarin, alhamdulillah aku dapet provider yang bagus, jadi bener-bener kayak diemong gitu, bener-bener dipijitin, dielus, bener-bener diperhatikan nih, jadi nggak yang trauma, jadi bener-bener minim trauma gitu. Tips yang selanjutnya, doa. Ini juga kunci nih. Selama hamil kita banyak-banyak deh berdoa. Kalau aku sendiri sih selama hamil aku baca doa ini doa aku dapat dari guru sama suami aku juga. Bismillahirrahmanirrahim. Hana waladat Maryam wa Maryam waladat Isa ukhruj ayyuhal maulud bi qudratil malikil ma'bud. Itu aku rutin baca doa itu sih setelah memasuki 7 bulan, memasuki trimester ketiga. Aku sama suami juga terus baca itu kayak surat Maryam, surat Yusuf, surat Ar-Rahman, surat Luqman, surat Muhammad, Yasin. Banyak baca Al-Quran khusus buat yang muslim. Terus jangan lupa nih doa dari orang tua, itu penting banget. Terus sebisa mungkin sebelum lahiran kita minta maaf sama orang tua, sama suami, itu juga berpengaruh. Terus nih, tips selanjutnya, perhatikan bahasa, tontonan, dan pergaulan. Ini sepele ya. Bahasa kenapa sih? Kadang tuh kalau kita nggak memperhatikan perkataan kita sendiri, itu secara nggak sadar itu mensugesti negatif. Akhirnya timbul pikiran negatif, timbul takut gitu. Terus tontonan nih, usahain nih teman-teman nontonnya yang kalau teman-teman biasanya nih kalau lagi hamil nontonnya lahiran gitu. Teman-teman tonton lahiran yang gampang, jangan nonton yang orang yang lahirannya susah, itu malah bikin takut, malah kita jadi ikut berpikiran negatif. Jangan, itu malah bikin kita minder, kita takut. Jadi nontonnya video-video lahiran yang lahirannya lancar, jadi kita ikut terbawa gitu. Terus pergaulan nih, biasa sering lah namanya emak-emak ya, namanya perempuan, namanya manusia, kita suka ngumpul, kita suka ngobrol sama teman-teman. Nah itu kadang nih berdasarkan cerita mereka nih, apalagi yang mengalami persalinan kurang lancar, itu pokoknya kita benar-benar sharing, benar-benar bisa menyaring. Pengalaman melahirkan itu nggak seserem yang dibayangkan kok, benar. Terus nggak sakit emang? Bohong kalau ngomong nggak sakit pasti, tapi bagaimana kita merespon, bagaimana kita menyikapi rasa sakit itu dari kita sendiri. Kalau kita lebay itu bisa sakit banget, karena itu sugesti juga ya. Tapi kalau kita bisa menguasainya, belajar nafas, insya Allah kita nggak terlalu sakit lah rasanya. Teman-teman bisa unduh aplikasi The Asian Parents untuk memantau perkembangan baby, mulai dalam kandungan sampai dia lahir nanti. Misal nih, kita akan memantau kehamilan kita di minggu ke-28. Nah, di situ ada keterangan bayi, ukurannya berapa, berat badannya harusnya berapa, terus perawatan kehamilannya bagaimana, dan gejala kehamilan di minggu ke-28 bagaimana. Nah, di aplikasi ini juga ada artikel-artikel yang bermanfaat buat kita baca. Nah, di situ juga ada makanan apa yang sebaiknya kita makan buat para bumil, ibu menyusui, dan ibu melahirkan. Nah, ada resep-resepnya juga. Nah, ada Chinese-nya, ada resep buat ibu menyusui.
Nah, tuh banyak banget. Terus ada juga yang buat pasca melahirkan. Di sini juga ada audionya. Nah, bisa kita dengerin ke baby nih, apalagi kalau pas lagi mau tidur babynya. Nah, di sini juga teman-teman bisa diskusi dengan bumil-bumil lainnya. Nah, selain itu, teman-teman juga unduh aplikasi contraction untuk mengukur frekuensi, intensitas kontraksi kita. Jadi kita bisa tahu berapa durasinya, berapa lama kontraksinya, berapa jaraknya, apakah sudah intens atau belum, apakah sudah seharusnya udah waktunya ke rumah sakit atau belum. Nanti di situ ada pemberitahuannya melihat dari tabel kontraksi kita. Tips selanjutnya, belajar relax. Karena kalau kita nggak relax, bawaannya takut itu memicu stres. Nah, stres itu membuat kita nggak tenang, kita merasa was-was, kita kayak seolah-olah mau diserang gitulah. Nah, anggapan-anggapan itu, ketakutan itu akan memperlambat proses kontraksi yang tidak teratur. Nah, karena kontraksinya nggak teratur, jadi proses persalinannya pun terhambat. Pokoknya selagi hamil kamu lakuin apa yang kamu pengen lah, apa yang membuat kamu nyaman. Pokoknya dibawa relax, dibawa happy, banyak-banyak bahagia. Kalau kamu pengen jalan-jalan aja, jalan nggak apa-apa. Pengen makan ini, makan aja, nggak usah pantangan-pantangan. Kecuali emang yang bener-bener berbahaya, emang dokter ngelarang itu nggak makan, nggak. Tapi biasanya sih dokter nggak banyak ngelarang sih, makan boleh makan, tapi dengan porsi yang sedikit, nggak boleh berlebihan. Tips selanjutnya ini, afirmasi positif ini paling penting. Ini sangat penting, sugesti positif itu sangat penting. Pokoknya kita harus percaya bahwa kekuatan tubuh kita sendiri. Kita harus percaya bahwa aku bisa, aku mampu, aku bisa lahiran dengan mudah, aku bisa lahiran lancar, gampang, nyaman. Itu pokoknya ditanamkan setiap harinya. Sugesti positif itu membuat koneksi dengan tubuh. Jadi kalau kita berpikir negatif, ya nanti hasilnya pasti negatif, hasilnya nggak bagus. Tapi kalau kita berpikirnya positif, aku bisa, pokoknya yakin aja. Itu setiap hari ditanamkan, yakin, insya Allah hasilnya pasti bagus. Kita itu apa yang kita pikirkan kok. Nah, itu penting. Kalau orang ngomong ini ngomong itu, kayak aku sendiri nih, wah aku sempet juga sih agak down juga. Banyak yang ngomong, wah itu udah mau lahiran tuh, itu kayak udah bentar lagi lahiran, itu udah udah turun banget nih, kayaknya bentar lagi jebrol deh. Padahal posisi itu waktu aku masih 36, kan otomatis janin belum siap lahir nih, nanti yang ada malah repot. Jadi aku kepikiran itu kamu belum lahir, tapi udahlah, aku ajak Dede komunikasi aja. Dede lahirnya nanti ya, belum waktunya, ini sekarang belum waktunya. Dede baik-baik aja di perut, sehat di perut, nanti kalau udah waktunya, udah kasih tahu udah waktunya, nanti kita ketemu, itu aja udah. Nanti kalau itu terus, alhamdulillah Dede tuh ngerti. Jadi Dede itu lahir di 38 minggu, dan itu udah cukup banget buat lahiran. 38 mau masuk ke 39 sih, dan babynya waktu lahir juga udah cukup banget, 3,2 kilo. Jadi itu teman-teman, tips-tipsnya sederhana ya, tapi itu sangat menentukan. Coba teman-teman praktekin, seenggaknya bisa mengurangi rasa takut. Nah, pokoknya nggak usah takut, nggak usah parno, nanti lahiran begini-begini, banyak cerita begini, nggak usah takut. Positif thinking aja, pokoknya tetap afirmasi positif, pikiran kita selalu positif. Kalau kita itu bisa lahiran dengan normal, dengan tenang, dengan nyaman, dengan cepet, pokoknya indah, gitu aja. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan informasi-informasi yang
menarik dan bermanfaat lainnya dari aku. Oke, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan. Sampai ketemu di video-video aku berikutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.